Perkenalkan, nama saya Amel Wahini dari kelas 10E, nomor absen 4. Di sini saya sebagai ketua kelompok dalam proyek P5 Kearifan Lokal subjudul Dokumenter Budaya. Perkenalkan, nama saya Erlin Alindia Sasitama, nomor absen 13. Saya dari kelas 10E. Di sini saya bertugas sebagai sekretaris pada proyek Dokumenter Budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Dinis Agustin, nomor absen 35. Saya di kelas 10E. Saya ditugaskan dalam program Dokumenter Batik. Saya bertugas sebagai bendahara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ginda Zubina Putri, nomor absen 16 dari kelas 10E. Di sini saya membuat laporan di P5 Dokumenter Batik. Halo semua, perkenalkan nama saya Aura Pawesri Domina dari kelas 10E. Saya absen 6, saya sebagai pewawancara di kegiatan P5 ini. Perkenalkan, kami dari kelas 10E. Nama saya Muhammad Revan Hidul Kasa, absen 34. Rekan saya Terus Senjata Pratama, absen 3. kami berdua bagian editing. Kami dari kelas 10E, perkenalkan nama saya Aditya Sedribowo, absen 01, dan rekan saya Renovakan Bernada, absen 29. kami berperan sebagai perlengkapan dokumenter P5. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kami dari kelompok 2 ingin melaksanakan observasi lapangan, tepatnya di Desa Buluputren, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk. Ingin tahu kelanjutannya? Yuk simak perjalanannya. Halo semuanya, hari ini kita sudah sampai di lokasi Dia Batik Sri Rahayu. Nah, ini dia rekan-rekan saya. Tonton lagi selanjutnya. Setelah sampai di Gria Batik, kegiatan kita selanjutnya yaitu berbincang sedikit dengan Bu Yayu mengenai ekoprint dan melihat beberapa koleksi ekoprint. Lalu dilanjutkan dengan wawancara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jadi kita Kearifan Lokal kelompok 2 dari kelas 10E mau mewawancara Ibu Yayu Sirahayu. pemilik dari Gria Batik Sri Rahayu. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aura Pawesri Domina dari kelompok 2 absen 6. Dan saya Erlin Anindia Zasitama dari kelompok 2 absen 13. Kita mulai wawancaranya sekarang ya. Sebelumnya, kita ucapkan terima kasih kepada Ibu Yayu yang telah memberikan kami waktu dan kesempatan untuk berkunjung di Gria Batik Gria Batik Sri Rahayu. Sebelumnya, saya akan mengajukan pertanyaan sekitar 13 pertanyaan itu. Silahkan. Kita langsung saja Ibu ya di pertanyaan pertama. Yang akan kami tanyakan, sejak tahun berapa kira-kira Bu produksi batik ini dimiliki? Sebenarnya ya kita itu mulai usahanya awalnya di bidang pertanian. Jadi kita melakukan pertanian ramah lingkungan dengan konsep zero waste farming atau pertanian tanpa limbah dengan menghasilkan 4R, yaitu food. Habis itu produksi kita hasilnya beras sehat, feed, pakan ternak, fuel, kita menghasilkan juga biogas dari kotoran sapi dan juga feed fertilizer. Jadi kotoran sapi kita olah menjadi pupuk. Nah, sejak tahun 2015 kita mengadakan ini pelatihan jadi untuk pembuatan batik tulis dulu ya. Jadi batik tulis, terus mulai dari 2017 kita mengenal ekoprint. Makanya mulai tahun 2019 kita melengkapi konsep usaha kita menjadi F yang kelima itu eco fashion.
Jadi kita dengan tambahan produksi untuk batik tulis warna alam dan juga ekoprint. 2000 iya. Berikutnya, mengapa Ibu Yayu memilih membuka usaha batik di antara usahanya? Kan masih ada usaha seperti tahu, tempe, dan lain sebagainya, Bu. Nah itu tadi ya, sebenarnya usaha kita kan berkesinambungan. Maksudnya orang hidup itu kan sebenarnya butuh sandang, pangan, papan. Nah kenapa kok diletakkan sandang dulu gitu ya? Padahal sebenarnya kan kita di Nganjuk itu sudah produsen atau penghasil bahan produk pertanian ya, seperti beras, bawang merah. Nah usaha batik dan juga eco-fashion ini, terutama eco-print, itu melengkapi apa yang sudah kita lakukan. Jadi kalau pertanian itu kan panennya berapa bulan sekali. Nah selama menunggu panen itu biasanya ngapain ibu-ibunya? Nganggur atau kalau enggak bridal berambang. Nah harapan kita sebenarnya di waktu senggang itu ibu-ibu atau anak-anak bisa berkreasi juga, bisa menghasilkan uang tambahan, mau membuat batik ataupun mau membuat eco-print ataupun mau membuat kerajinan tangan. Jadi saling melengkapi gitu ininya dengan pertanian, usaha yang lainnya gitu. Usaha pertanian terutama ya kalau di Nganjuk. Jadi berapa dari hobi gitu ya Bu ya? Terus kita hobi dilanjutkan ke produksi gitu. Ada produk batiknya ya. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pembuatan eco-print? Eco-print sekitar 3 hari ya, mulai dari prosesnya. Sebenarnya untuk ngukusnya itu tadi cuma 2 jam, tapi yang itu tadi scoring, mordan, nah itu yang butuh. Scoring kan harus diinapkan semalam, mordan juga harus dijemur sampai kering. Itu dari proses pencarian daun sampai akhir ya Bu ya, 3 hari. Pencarian daun, pengolahan kainnya dulu. Kalau cari daun gampang, nanti kita cari daun ya. Selanjutnya, kain jenis apa yang digunakan untuk membuat batik eco-print? Yang dua-duanya ya, karena kita batiknya juga serat alam, batiknya pakai warna alam, sama eco-print kita semua kain memakai kain serat alam. Mungkin bisa dibantu disebutkan contoh kain serat alam. Ayo adik-adik apa tahunya? Sutra. Linen dari apa? Kapas yang Bukan. Ayo. Loh. Kapas itu menghasilkan kain yang namanya ini katun. Ya gitu ya. Harus belajar lagi ya pengetahuannya ya. Terus kalau linen itu dari tumbuhan rami. Pernah tahu enggak tumbuhan rami? Kayaknya nggak pernah ya. Nanti Google ya. Jadi dulu di Nganjuk ini produsen rami juga. Dia harus tumbuhnya di perairan kayak rawa-rawa gitu. Nah itu loh, makanya kalian kan generasi muda. Jadi pernah ada yang tahu tanaman kapas? belum tahu. Kita benangnya itu masih impor. Kalau yang asli dari Indonesia sekarang yang sudah punya pabrik itu nama bahannya viscose, kain viscose. Jadi dia dari apa? Tahu apa yang bisa dibuat kain juga dari ini batang tumbuhan kayak kertas tisu gitu kan, buatnya dari kayu. Nah itu kayu juga bisa dibuat kain. Indonesia sudah produksi itu. Serat kayunya. Serat kayunya itu ramah lingkungan. Nanti mungkin bisa di browsing juga. Namanya viscose. Pabriknya ada di Jakarta sama di Sumatera. Jadi kita tidak menebang pohon ya, tidak menebang hutan. Kita menanam pohon yang ditanam itu akasia, terus ini apa? Makanan koala itu apa? Yang di depan itu lupa namanya. Eukaliptus. Nah, itu ditanam selain apa? Untuk kan dapat dua ini ya, dapat dua fungsi ya. Selain penghijauan juga bisa menghasilkan bahan untuk baju. Jadi kita tidak tergantung pada kapas.
karena kapas kan produksinya belum tahu kan, sudah pakai bajunya sampai sekarang belum pernah tahu tanaman kapas. Kalau pengen tahu ke Lamongan, itu sudah membudidayakan kapas atau ke India karena pokoknya kan ke India lah ya. Nah itu ya. Terus kalau yang sutra, tadi sutra bukan dari kapas, sutra itu dari apa? Apanya ulat sutra? Satu dong. Apanya? Sudah pernah lihat? Jadi ulat itu kalau mau jadi kupu-kupu ngapain dia? Ayo pelajaran dulu di berkepompong. Nah, yang kita pakai itu kepompongnya. Jadi kita tidak membunuh ulatnya. Jadi sudah waktunya dia transformasi ya, menjadi kupu-kupu. Kan sudah waktunya ya, sudah takdirnya dia. Jadi dia kepompongnya ya dipintal untuk menjadi benang sutra. Nah itu makanya jadi mahal. Bukan ulat atau bulunya dijabutin. Jadi ini perjalanan kita untuk mencari bahan-bahan serat alami yang digunakan untuk pembuatan ekoprint tersendiri. Halo guys, jadi kita tadi sudah mengambil beberapa daun untuk bahan baku pewarnaan ekoprint. Sekarang yuk kita intip pembuatan ekoprint. Penjemuran kain ya, dan proses penjemurannya sendiri ada caranya, karena nanti kalau kain ini terkena dengan senar ataupun gantungan ini akan ada catnya ya teman-teman, ada garisnya. Jadi kalau menjemur harus di Pinggir saja yang terkena gantungan. caranya seperti ini. Hasil dari ekoprint. Nah sekarang mau kita kukus. Jangan lupa diikutin. Kukus kain yang sudah kita buat tadi selama 2 jam. Setelah 2 jam, kain bisa dikeluarkan dari kukusan, lalu dibuka gulungannya. Setelah itu, kain diangin-anginkan agar teroksidasi sehingga bisa membuat warna lebih awet. Dan ini adalah beberapa contoh hasil dari ekoprint. We don't talk anymore.